Puji Tuhan, haleluya, haleluya, shalom, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus. Selamat pagi di hari Selasa, pagi hari yang indah ini. Kita bertemu kembali di dalam perenungan firman Tuhan, yaitu program BAS, saudara. Baca Alkitab setiap hari. Nah, biarlah di hari Selasa ini, hari kedua bekerja, yang bersekolah, masih tetap semangat. Karena ingat bahwa kita semua berharga di mata Tuhan. Kita berharga bukan kita baik, bukan kita kuat, sehat, tapi kita berharga karena Yesus sudah memati buat kita, menebus kita dari dosa-dosa, dari segala kutuk-kutuk dosa. Setelah diselesaikannya di atas kayu salib, dan kita menerima pengampunan dosa dan hidup yang kekal bersama Yesus ketika kita sudah meninggal ataupun ketika Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, begitu baik dalam kehidupan kita ya saudara ya. Nah, seperti biasa sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, pada hari ini kita mau melanjutkan pembacaan Alkitab kita dari sebelumnya. Kita akan membaca di Kejadian 4. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami dalam tidur kami semalam. Engkau juga membangunkan kami pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Satu hari lagi ini ya Bapa. Makasih atas hidup, kesehatan, nafas yang Kau berikan buat hidup kami satu hari lagi ini ya Tuhan. Sebentar kami mau belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melanjutkan firman Tuhan yang kemarin. Tuhan berkati, Roh Kudus pimpin, agar kami semua dapatkan berkat pada hari ini melalui firman-Mu. Kami mau mengawali hari bersama-sama dengan Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik saudara, mari kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 26. Nah, di sini ada dua perikop. Di yang perikop pertama kita baca dulu dengan judul Kain dan Habel. Ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda kamu, menggoda engkau,
tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat 8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menghangatkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Ayat 12, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Ya, untuk judul perikop yang kedua berjudul Keturunan Kain, Set, dan Enos. Ayat 17, Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota, dan dinamainya kota itu Henok, menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irat, dan Irat itu memperanakan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara, kita akan belajar dari Kain dan Habel. Yang menjadi perhatian kita, coba kita lihat di ayat 1. Ayat 1 dikatakan, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah, saudara, kita lihat di sini bahwa
pernikahan itu adalah ide Allah sendiri, saudara. Persetubuhan suami istri juga ide Allah sendiri. Sehingga dia mendapatkan seorang anak laki-laki, melahirkan seorang anak laki-laki. Di sini dikatakan dengan pertolongan Tuhan, saudara. Artinya apa? Pernikahan keluarga itu adalah ide Allah yang luar biasa, saudara, dalam kehidupan kita sebagai manusia, ya kan? Jadi keluarga itu bukan dari manusia sendiri yang memang pengen menikah gitu ya, pengen bersetubuh, tapi tidak, saudara. Tapi ini ide Allah. Makanya pernikahan itu begitu kudus. Pernikahan itu begitu sakral, saudara. Bahkan di firman Tuhan dia bilang, Allah benci perceraian. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi menurut iman Kristen, iman kita kepada Yesus, tidak ada perceraian, saudara. Jadi kita tetap harus mempertahankan, mungkin istri kita, suami kita, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Kita harus berjuang, saudara, di dalam keluarga untuk tetap utuh. Karena Tuhan selalu memakai keluarga-keluarga untuk menyatakan kemuliaannya, saudara. Amin. Ya, makanya zaman sekarang begitu banyak orang-orang yang bercerai, saudara. Karena itu memang tujuan iblis untuk menghancurkan keluarga-keluarga, generasi-generasi penerus, supaya tidak ada lagi yang dekat. Karena anak yang lahir dari perceraian, dia akan cenderung kepada hal-hal yang negatif kalau dia tidak datang kepada Tuhan, saudara. Nah, yang kedua yang bisa kita pelajari bahwa di sini dilihat di dalam ayat 8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Lihat, saudara, Kain itu hanya cemburu, hanya iri oleh Habel karena persembahannya itu diterima oleh Allah. Sedangkan Kain tidak diterima. Dia membunuh adiknya sendiri, saudara. Jadi gak heran bahwa zaman sekarang juga begitu banyak anak membunuh orang tuanya, kakak adik membunuh, saling membunuh, saudara. Ternyata itu memang sejak zaman Kain dan Habel itu sudah ada, saudara. Sampai sekarang kutuk itu ya, itu udah kerasukan setan, saudara. Orang-orang yang seperti itu bisa membunuh saudaranya sendiri, anaknya sendiri dibunuh, orang tuanya sendiri dibunuh, saudara. Kalau tidak kerasukan setan, tidak mungkin itu bisa dilakukan. Seperti Kain membunuh Habel, saudara. Jadi kita harus berhati-hati di dalam kehidupan ini, karena memang iblis sudah sangat gencar sekali bekerja sekarang 24 jam non-stop, saudara. Dan kalau kita lihat lagi di dalam ayat 9, ayat 10, apakah yang telah kau perbuat, firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini, darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Jadi pembunuhan yang tidak wajar, kematian tidak wajar, saudara, itu akan darahnya itu menuntut balas, saudara. Makanya ada rumah angker, rumah sakit angker, misalkan, itu kemungkinan sebelumnya ada kematian yang tidak wajar, biasanya pembunuhan atau bunuh diri, saudara. Jadi jika itu terjadi, kita harus mensterilkannya dengan kuasa darah Yesus, saudara. Karena darah Yesuslah yang terkuat, yang terhebat, kuasanya akan menghilangkan kutuk-kutuk darah itu, saudara. Haleluya.
Kalau kita lihat di paragraf sebelumnya, setelahnya itu saudara bisa baca sendiri, renungkan, itu hanya keturunan-keturunan saja saudara ya. Jadi itu bisa kita baca sendiri, kita renungkan sendiri. Amin untuk firman Tuhan saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, kami bersyukur Tuhan, kami sudah merenungkan firman Tuhan dari Kejadian 4 ini tentang kisah Kain dan Habel ya Bapa. Kami dapat belajar ya Tuhan, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan Yesus terus mempertahankan pernikahan kami ya Bapa. Setiap perbedaan, setiap masalah, setiap pergumulan yang ada dalam keluarga kami masing-masing, kami mau berdiri tegak, berdiri teguh untuk mempertahankan pernikahan kami. Karena ada Yesus di dalam pernikahan kami masing-masing Tuhan. Sehingga melalui keluarga kami, Engkau pakai kami semua untuk memberitakan firman-Mu ya Bapa. Tuhan yang terus berkati kami ya Tuhan, pimpin dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Sementara juga kami akan memulai aktivitas kami masing-masing Tuhan, memberkati yang bekerja, yang berkuliah, yang punya usaha, memberkati yang bersekolah, bahkan ibu-ibu rumah tangga. Tuhan Yesus yang memberkati kami semua masing-masing Tuhan. Keyakinan kami akan percaya, jika kami mengawali hari bersama dengan Engkau, Engkau akan menyertai kami sepanjang hari ini. Ada berkat Tuhan yang spesial, ada kemenangan-kemenangan, dan ada jalan keluar dalam setiap masalah, tantangan hidup pada kami hari ini ya Bapa. Makasih ya Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau saja dalam hidup kami, karena itulah yang terindah di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sertakan hari ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang menyertai dan beracara atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Terima kasih saudara sudah mendengarkan, sudah merenungkan sama-sama, merenungkan firman Tuhan sama-sama. Biar ini akan selalu menjadi berkat buat kita semua. Setiap hari kita akan membaca Alkitab, merenungkan sedikit firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu secara berurutan saudara. Jika ini memberkati, boleh di-subscribe, di-like, dan di-share ke teman-teman saudara-saudara semua, ataupun kepada siapapun yang mungkin bisa membutuhkannya. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati. Bye.